Polri punya gaji kecil, kewenangan besar, anggaran besar. Ibarat seperti anjing kelaparan melihat daging nikmat. Apa yang terjadi? Buas. Lihat kanan, lihat kiri. Ada yang lihat atau tidak? Sepanjang tidak kelihatan. Lalu diajarin oleh suatu institusi yang mengawasi keuangan. Bagaimana caranya membuat laporan untuk memanipulasi. Pada periode 2014 sampai 2024, maka jelas pimpinan kepala negara itu sangat menentukan hitam putihnya Indonesia. Apa yang terjadi dengan Polri di era itu, Bang? Di era yang mana? Jokowi. Oh gitu. Apa yang terjadi? Terjadinya dekadensi moral kepada anggota Polri yang tidak masuk gerbong. Saya berbicara dari apa yang saya alami. Ya. Sungguh-sungguh saya ingin menjadi polisi yang baik. Sungguh-sungguh. Tetapi rasa aman daripada anggota untuk dia tetap bertahan di organisasi tersebut dengan nyaman adalah mengikuti value-nya. Kalau enggak, kalau tidak nanti akan disebut kamu melawan arus. Di dalam alam bawah sadar kami itu sudah tertanam otomatisasi. Sebelum berpikir sudah siap dulu. Nah ini yang jarang dikupas. Kata siap tadi membuat mereka siap salah, siap benar. Dari komposisi anggota tim nanti kita bisa lihat, Bang, ya, kemana arah reformasi Polri ini? Sangat bisa kita lihat. Seorang pemimpin Polri harus berani menolak perintah yang salah. Jangan mau dijadikan alat kekuasaan. Berapapun resikonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, reformasi Polri menjadi kata yang begitu populer akhir-akhir ini di tengah desakan dan tuntutan agar kepolisian Republik Indonesia direformasi. Angin segar pun datang dari istana ketika Presiden Prabowo Subianto menjanjikan akan membentuk tim reformasi Polri untuk membenahi tubuh kepolisian Republik Indonesia. Tapi lebih dari sebulan sejak janji tersebut disampaikan, paling tidak sampai hari ini belum ada langkah konkret yang dilakukan untuk memenuhi asa atau harapan dari masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Korps Bayangkara dan apakah nanti tim reformasi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo bisa melakukan langkah konkret untuk merumuskan formula atau resep yang ampuh untuk menyelamatkan Polri ke depan. Saya akan berbincang bersama seorang narasumber yang puluhan tahun menghabiskan hidupnya untuk mengabdi di institusi Polri. Saya sapa Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dharma Pongrengkun. Bang, terima kasih sudah hadir, Bang. Makasih Bang. Yang pasti sehat ya, Bang? Alhamdulillah sehat. Kalau nggak saya nggak datang sini. Oke. Polri sehat, Bang? Ya? Polri sehat? Polri? Iya. Polri sedang sakit. Sakit apa, Bang? Ya? Sakit apa? Karena sistemnya yang sakit. Separah apa sakitnya? Jadi sistem rusak mengakibatkan terinfeksi sehingga sakit. Sejak kapan, Bang? Sejak mulai orang melihat bahwa ada yang tidak beres. Walaupun sebenarnya itu adalah perjalanan panjang. Oke. Ya, perjalanan panjang dari mulai reformasi yang lalu. Ya kita bicara dari mulai reformasi saja ya, supaya kita jelas titik awal berpikirnya. Pasca 98. Pasca 98. Oke. Sehingga menurut saya, tidak perlu lagi ada reformasi seandainya para pelaku yang mengawaki organisasi tersebut tidak terlena. Karena waktu itu sudah diberikan kesempatan untuk bisa mandiri dan terlepas daripada infiltrasi atau intimidasi ataupun tekanan dari yang sebelumnya. Namun sayang, para pelaku yang ada di dalamnya, termasuk ketika itu saya, itu tidak mampu mempertahankan atau mewujudkan apa yang diharapkan dari reformasi itu sendiri. Ibarat kalau kita pernah ingat lagu Bengawan Solo, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Nah,
Saya berharap jangan sampai itu terjadi. Tetapi yang terjadi selama ini adalah akibat Polri mengikuti agenda daripada arus globalisasi. Oke, baik. Sadar atau tidak sadar, sehingga arus yang begitu kuat. Globalisasi ini membangun namanya social engineering, gejala sosial di mana-mana, sehingga kondisi Polri juga tanpa sadar terbentuk. Tetapi kalau ada orang mengatakan, ya benar Polri harus baik, karena Polri sendiri pada dasarnya institusi itu baik dan mulia. Dan bagian dari subsistem. Ya, baik dan mulia. Oke, baik. Hanya ya semua tergantung kepada yang mengawakinya. Baik. Oleh sebab itu ada adigium yang mengatakan man behind the gun. Oke. Bang, sebelum lebih jauh ke sana, Bang, kita ingin tahu dan ingin merasakan pengalaman pribadi apa ketika Abang berada di institusi yang tentu saja Abang cintai, yang membuat Abang merasa, wah, berat sekali berada di institusi ini. Pada awalnya kan saya mendaftar di Akabri, waktu itu masih Akabri. Ya. Tujuannya cuma satu. Anak muda masih idealis, ingin berbakti kepada nusa dan bangsa. Oke. Sama dengan slogan Polri, yaitu Rastra Sewa Kotama. Abdi utama daripada nusa dan bangsa. Oke. Polri menjadi wadah kami untuk mengabdi. Namun, apa dikata, dalam perjalanannya, setelah kami selesai, ternyata teori-teori yang kami dapatkan, latihan-latihan yang kami dapatkan, tidak mampu untuk mengatasi, tidak mampu. Ya, saya bicara secara utuh ya. Tidak mampu mengatasi kekuatan daripada arus itu sendiri. Arus apa? Arus budaya organisasi yang terbentuk akibat proses yang dibentuk selama pendidikan. Apa contohnya, Bang? Budaya apa contohnya, Bang? Ya, yang seperti yang diributkan masyarakat. Masih ada pemerasan, ada korupsi, ada kekerasan, dan sebagainya. Itu kan yang menjadi persoalan. Seandainya itu tidak ada, saya rasa tidak akan bergeming yang kedua kali masalah reformasi Polri ini. Arusnya sangat kuat sekali. Harusnya sangat kuat. Ya. Saya berbicara dari apa yang saya alami. Ya. Sungguh-sungguh saya ingin menjadi polisi yang baik. Sungguh-sungguh. Tetapi rasa aman daripada seorang anak buah atau anggota itu sangat ditentukan oleh value yang dibangun oleh pimpinannya. Ya, budaya organisasi, perilaku organisasi, rasa aman daripada anggota untuk dia tetap bertahan di organisasi tersebut dengan nyaman adalah mengikuti value-nya. Kalau enggak, kalau tidak, nanti akan disebut kamu melawan arus. Kembali kita bicara arus, arusnya tidak kelihatan, tetapi kehidupan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Oke. Konsekuensi dari melawan arus itu? Tampias, tergeser daripada harapan-harapan yang dianggap mampu atau bisa untuk mewarnai atau memperbaiki organisasi. Otomatis. Oke. Ya, kenapa? Saya tidak menyalahkan itu, karena yang membuat grup-grup ini atau gerbong-gerbong ini adalah output daripada proses panjang, di mana sejak kecil, sejak mulai kita mengenal namanya bangku sekolah, sistem yang dibangun adalah homo homini lupus. Manusia menjadi serigala manusia yang lain. Sehingga hubungan manusia sendiri tidak ada ketulusan satu dengan yang lain. Karena ukurannya adalah ukuran persaingan, itu diukur dengan apa? Angka. Oke, Bang, angka. Situasi tadi itu terjadi di seluruh tubuh Polri atau masing-masing kesatuan atau divisi berbeda? Kalau Abang langsung mau potong kompas, apakah berlaku di semuanya? Ini masalahnya masalah tinggal terungkap ke publik atau tidak. Karena kondisi yang ada di dalam itu sangat dipengaruhi oleh kembali value yang dibangun oleh pimpinannya. Siapapun pimpinannya. Makanya
ada istilah tadi man behind the gun. Oke. Ya, entah itu peraturan yang sudah ada atau undang-undang yang ada. Makanya filsuf Inggris mengatakan, Thomas Hobbes mengatakan apa? Berikan saya hakim yang baik, jaksa yang baik, maka polisi yang baik, maka hukum yang kurang baik akan menghasilkan keadilan. Oke. Kan begitu. Tapi sejatinya sistem dan nilai-nilai yang ada di Polri itu sudah cukup baik, tapi memang karena individu atau personil yang menjadi pimpinan saat itu tidak bisa mempengaruhi tabiat dari orang-orang yang abang. Saya katakan sudah cukup lah, ya, aturan mainnya yang tertulis di dalam buku-buku udah cukup. Oke. Tinggal pelaksanaan saja. Oke. Tapi jangan lupa bahwa Polri hanyalah salah satu subsistem dari sistem pemerintahan. Oke. Dan yang ada di Polri sangat tergantung bagaimana warna, bagaimana konstelasi politik. Oke. Ya, karena politik tidak bisa dilepaskan dari polisi dan kebijakan. Artinya pemimpin-pemimpin Polri yang abang maksud tadi banyak sekali agenda atau kepentingannya. Ingat, politik tidak bisa dilepaskan dari polisi dan kebijakan. Itu dulu. Ya, supaya paham bahwa polisi dengan politik ternyata ada benang merahnya. Oke. Karena berasal dari etimologi yang sama dari Yunani. Polis adalah politik. Lalu polisi adalah yang menjaga warga negaranya. Jadi ini ada kaitannya. Oke. Nah, pertanyaannya, sistem politik kita sistem politik liberal. Oke. Ya, liberal mengutamakan ekonomi pribadi. Oke. Yang membuka persaingan bebas dengan alasan inovasi dan kemajuan ekonomi. Ya. Okay. Itu hanya bungkusnya saja. Oke. Ya. Baik. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus bijak melihatnya. Ya. Ya. Dari kecil kita ditanamkan menabung untuk hari tua. Oke. Pertanyaannya, apakah ketika seseorang sudah masuk ke dalam institusi Polri, sungguh-sungguh hanya untuk berbakti kepada nusa dan bangsa? Oke. Kalau jawabannya ya, maka sistem pemerintahan harus memikirkan supaya fokusnya sungguh-sungguh untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Oke. Jangan disuruh berpikir lagi tentang bagaimana dia sebagai manusia. Ini menyangkut kesejahteraan. Bagaimana dia sebagai manusia untuk bertahan hidup. Oke. Dan tidak terganggu pikirannya sampai dia pensiun. Oke. Ketika abang di dalam, berapa banyak yang tadi itu benar-benar ingin mengabdi? Saya rasa cukup banyak. Hanya keberanian untuk mengambil resiko. Oke. Itu yang jarang terlihat. Pemikiran idealis, hati ingin melakukan, keberanian tidak ada. Akhirnya mereka larut. Akhirnya larut. Ada bahasa yang selalu dengar, daripada mendingan. Oke. Gitu. Oke. Kenapa bahasa ini saya ingat terus? Karena itu terucap. Oke. Terucap dalam pergaulan keseharian. Oke. Sehingga ada istilah yang lazim juga, yang pasti adalah ketidakpastian. Oke. Ada contoh pengalaman pribadi dari abang? Gitu ya, Bang? Yang pasti adalah ketidakpastian. Oke. Nah, sehingga apa yang terjadi, perilaku yang terjadi adalah mereka berusaha untuk memastikan kenyamanan masa depan mereka. Menabunglah untuk hari tua. Saya akan ulang-ulang ini supaya ini kita jangan menjadi orang bijak. Menabunglah untuk hari tua. Boro-boro menabung, hidup bulanan aja sulit. Oke. Nah, kenapa Polri yang berhadapan langsung dengan masyarakat, yang rentan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan cederanya, citranya, tetapi tidak dipagerin, tidak dipagari oleh benteng-benteng yang membuat mereka tidak mau lagi berpikir ke sana. Gitu. Kenapa? Ini perlu dipertanyakan. Ya. Sementara di lain pihak kita melihat betapa banyak korupsi di negara ini. Oke. Ya. Yang gila-gilaan. Ya. Dan tidak pernah disentuh oleh Polri.
Oke. Ya. Ya, jadi mari kita jangan melihat hubungan Polri sekedar dengan masyarakat, karena Polri dipakai untuk hantam masyarakat. Sadar atau tidak sadar. Oleh sistem. Karena memang kebijakannya begitu. Karena kan apa? Dia hanya menjalankan hanya law enforcement, penegakan hukum. Dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Pertanyaannya, kebijakan mana yang dia ikutin? Untuk kepentingan berpro kepada rakyat atau pro kepada yang menempatkan dia? Oleh sistem atau oleh penguasa, Bang? Ya, sistem ini kan karena liberal, terus kemudian penguasanya masuk dalam konsep ekonomi liberal, sehingga Polri akhirnya tanpa sadar, supaya tetap menikmati comfort zone, atau akhirnya dia terjebak, tersandra dengan comfort zone-nya, dan menikmati itu. Otomatis namanya tersandra itu menikmati, Pak. Makanya dibilang kalau mau breakthrough harus keluar dari comfort zone. Masalahnya comfort zone ini susah untuk keluar, Pak. Karena sudah ada dalam kubangan. Untuk keluar, waduh sayang banget, Pak. Abang memilih untuk keluar? Karena begini, ada istilah, Pak. Lo mumpung. Karena belum selamanya di situ. Sadar nggak kenapa orang ada ini semua? Ya, beda dengan pengusaha kan, dia tetap fokus di bidangnya. Kalau ini kan dari sini pindah ke sini, ya makanya ada istilah apa namanya, jabatan basah, jabatan kering. Siapa yang membuat istilah itu? Kelihatannya ini cuman peribahasa, tetapi dalam faktanya itu menjadi pembeda. Ya, pembeda. Nah yang nggak kering, yang kering. Dia juga berpikir bagaimana dia bisa bertahan hidup. Kita jangan gampang, kan dia udah diberi biaya ini oleh negara. Kita harus buka berapa kenaikan tingkat ekonomi yang tinggi dan berapa yang didapatkan. Berapa anaknya. Bahkan kalau kita lihat dari UMR saja, di bawah UMR gaji pokoknya. UMR aja 5 juta sekian. Gaji pokoknya itu cuma 1,7, saya ada datanya. Iya. Dan kami saja yang seperti ini, itu gajinya apa? 5,7. Kalau nggak salah 5,7 atau 5,8 juta per bulan. Pokok. Bintang 3. Pokok. Apa bedanya dengan UMR? Nah, di sini permainan psikologis. Apa yang terjadi? Mereka mulai mematut diri. Bukan cuma karena jabatannya. Jadi sejak mulai mereka awal, mereka sudah kos. Mereka bayar kos. Nggak cukup. Buat makan nggak cukup, buat kos nggak cukup, buat transportasi bolak-balik nggak cukup. Apa yang terjadi? Kalau mereka tidak punya ruang untuk mencari celah di dalam pekerjaannya, maka mereka akan mencari pekerjaan di luar. Ya, mungkin mereka jadi penjaga gudang, pulang pagi jam 5, jam 6, aplusan, dia berangkat ke kantor. Apa yang terjadi? Dia tubuhnya lelah, fisiknya lelah, fokusnya sudah tidak ada. Itu yang terjadi. Jadi mari kita lihat, kita manusiakan juga, ya jangan cuma bisa menyalahkan, tetapi kita menyelesaikan masalah dari akarnya. Supaya kita bisa melihat secara komprehensif. Karena polisinya baik, tetapi manusianya itu juga perlu kita tata kembali. Jadi akar masalahnya apa, Bang? Ya? Akar masalahnya apa? Akar masalahnya adalah lakukan revolusi mental, lakukan revolusi jiwa. Karena manusia ini yang menggerakkan adalah apa yang ada dalam jiwanya. Dimulai dengan paham, kenali jati dirinya. Karena kalau seseorang udah mengenali jati dirinya, jiwanya full seperti pohon jati, sehingga dia tidak memerlukan, dia udah selesai dengan hidupnya. Secara institusi? Kalau secara institusi? Ya, otomatis akan baik. Tadi saya bilang. Karena ketika orang jiwanya kosong, selama ini kita punya jiwa dikosongin oleh sistem. Kosong, dia akan mencari kepuasan dengan apa? Benda-benda materi. Dan untuk mendapatkan benda materi dengan gaji yang kecil, maka dia akan mencari sampingan, dia akan mencari celah untuk bisa memenuhi itu. Polri punya gaji kecil, kewenangan besar, anggaran besar. Ibarat seperti anjing kelaparan melihat daging nikmat. Apa yang terjadi? Buas. Lihat kanan, lihat kiri. Ada yang lihat atau tidak? Sepanjang tidak kelihatan. Lalu diajarin oleh suatu institusi yang mengawasi keuangan. Bagaimana caranya membuat laporan untuk memanipulasi.
Betul? Ya. Bang, betul tidak? Kalau kita bicara reformasi Polri, Bang, kan sebenarnya sudah banyak kajian, sudah banyak hal-hal yang dilakukan untuk merumuskan formula yang pas untuk kepolisian negara. Tidak akan berhasil, saya jamin 1000%. Kenapa? Karena yang melaksanakan manusia-manusia tadi yang jiwanya kosong. Terus kita harus melakukan apa? Ya, pahami dulu akan masalahnya, kita duduk bareng, lalu kita perbaiki. Yang sudah terlanjur, lakukan trauma healing. Trauma healing. Trauma healing. Berapa banyak yang harus menjalani itu? Jadi dimulai dari trauma healing apa? Ini proses panjang sejak pendidikan pembentukan, di mana terjadi hal-hal yang tidak fitrah dalam perlakuan kepada manusia. Mungkin intimidasi secara jiwa dan intimidasi secara fisik. Nah, ketika tubuh diperlakukan tidak manusiawi atau diperlakukan kasar, maka trauma tadi itu akan mengendap dan di dalam sel-selnya, dan itu suatu saat ketika dalam keadaan kritis dia akan meledak. Karena udah dibangun. Apa yang dibangun? Kamu adalah orang yang terpilih dari seluruh Indonesia. Kamu adalah putra terbaik. Apa yang terjadi? Kebanggaan. Rasa apa ya? Gumagus gitu. Oh, ya. Jumawa. Ya. Apa yang terjadi? Nggak usah disuruh. Itu otomatis akan membentukkan, dibilang apa? Bangun kebanggaan. Esprit de corps. Terus kemudian kita ditanamkan teori Abraham Maslow. Bangunlah eksistensi diri. Apa yang terjadi? Semua pengen eksis. Kalau untuk bisa eksis gimana? Sikut kanan, sikut kiri, Bang. Jadi dari dalam, Bang. Sebelum kita memperbaiki luar, perbaiki dulu di dalam. Jangan bicara rumah tangga orang, jangan bicara orang lain. Perbaiki dulu rumah tanggamu, perbaiki dulu hubungan dengan anakmu, perbaiki dulu semuanya. Baru nanti keluar, nggak perlu disuruh, Bang. Pasti kelihatan harumnya, Bang. Di mana peran Irwasum? Irwasum tidak akan ada gunanya. Jangan sampai yang mengawasi moralnya tidak lebih bagus daripada yang diawasi. Itu yang terjadi. Saya cuma mengingatkan, jangan sampai, Bang. Nggak, dari pengalaman Abang di dalam. Jangan sampai. Kenapa? Tadi, bagaimana bisa mencapai jabatan itu dengan proses yang jangan cuma melihat hasil, lihat prosesnya. Persoalannya orang lebih kepada hasil. Siapa dekat, siapa disuka, siapa berguna. Meritokrasi diabaikan, Bang. Sudah banyak kita bicara. Itu hanya teori. Ngomong tok. Omon-omon. Jadi nggak salah kalau Pak Prabowo bilang semua omon-omon. Karena kita ini kebiasaan apa? Senang bicara di depan mimbar. Tetapi di belakang layar kumangke. Kesan pertama menggoda. Kesan selanjutnya kumaha aing. Kumangke. Oke. Itu yang terjadi, Bang. Karena makanya apa? Dunia ini panggung sandiwara. Semua main panggung. Di belakang layar speak. Main statistik. Hasil daripada proses dinamistik, Bang. Wanipiro, kurang, sekian. Oke, angka yang dimunculkan, sekian ya, kita sepakati ya, oke? Nah, kamu pemenang pemilu. Kan begitu. Dari situ aja udah nggak bener. Jadi, urusan parcok apa semua, aduh udah. Semua bagian daripada puzzle kehancuran bangsa ini menjadi apa? Negara gagal. Failed state. Gitu, Bang. Kalau nanti tim ini dibentuk dan dilantik oleh Pak Prabowo, harus orang yang punya integritas, bukan karena dia menjabat. Kalau hanya berdasarkan dia menjabat, kita tanya dulu, proses dia duduk di jabatan itu, prosesnya proses KKN atau proses politik. Kalau dia menjabat karena politik atau KKN, artinya dia dijabatkan bukan karena orangnya bagus. Karena banyak orang yang sekarang dulunya bagaimana bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi yang menunjuk, kan gitu. Silakan duduk. Ada, Bang, orangnya? Ada, menurut Abang? Lah, banyak sekali, Bang. Yang baru muncul 2 nama nih, Bang. Pak Mahfud dan Pak Jimli. Ya kan, saya hanya melihat dari luar gitu. Kalau saya melihat dari pembahasan beliau-beliau, itu pembahasannya masih bicara gunung esnya. Gitu. Kenapa saya mau pukul Abang begini? Yang menggerakkan jiwa saya. Jadi hidup ini ada apa? Hukum domino, Pak. Efek domino.
Saya diginiin sini gini. Makanya di dalam kejahatan itu ada namanya layering juga, Bang. Jabatan ini, tahu-tahu yang dihukum yang di bawah, Bang. Oke. Padahal yang nyuruh sini. Jadi bukan cuma money laundering. Money laundering ada layeringnya, perbuatan jahat tetap ada layeringnya. Makanya kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan. Oke. Niatnya ada. Niatnya apa? Menabung untuk hari tua, Bang. Oke. Jadi dari komposisi anggota tim nanti kita bisa lihat, Bang, ya, kemana arah reformasi Polri ini? Sangat bisa kita lihat, tapi buat saya terlalu lama, Bang. Momentumnya sudah lewat, Bang? Bukan sudah lewat. Ya tidak ada yang terlambat. Cuman untuk merespon perbaikan. Kalau serius, begitu ada kejadian gini, paling lambat 7 hari dari janji langsung. Seharusnya. Karena respon ini penting, Bang. Ibarat gini, Bang. Saya butuh makan hari ini, Bang. Abang kasihnya 7 hari kemudian. Oke. Ada gunanya nggak? Oke. Itu. Akhirnya yang dilihat apa? Ini serius nggak sih? Atau sedang mempersiapkan perangkat-perangkat untuk agenda berikutnya. Gitu. Oke. Kalau tim ini mulai bekerja, dimulai dari mana, Bang? Dimulai dari mana? Ini kita bicara tim ya, Bang? Ya. Dimulai dengan personil yang sudah ada. Ya. Saya bicara apa adanya, dimulai dari ikan. Kepala ikan. Dimulai dari situ dulu. Karena tadi saya bilang, perilaku organisasi sangat ditentukan value-nya oleh pimpinan. Di bawah mah ngikut. Kalau nggak ngikut nggak aman. Itu sih masalahnya. Kan ini psikologi, Bang. Oke. Rasa aman anggota supaya bisa tetap bertahan di situ dan hidup nyaman juga bersama keluarganya, anak istrinya. Ini kan apa yang mereka dapatkan kan berefek kepada anak istri kan. Oleh sebab itu dia harus ikut. Itu yang terjadi. Nggak bisa ikut, ada bahasa minggir. Oke. Yang sakit-sakit, yang TBC minggir kan gitu. Oke. Makanya sistem kapitalis itu hanya boleh hidup bagi orang yang punya modal, kapital. Bagi orang yang tidak punya modal, modar. Oke, Bang. Langkah pertama dimulai dengan mengganti Kapolri. Langkah selanjutnya? Saya akan berbicara diganti pimpinan. Gitu. Kan Abang bicara kepala, Bang. Kepala kalau cuma satu, Bang. Bicara skup Polri ya. Oke. Gitu. Tetapi sangat tergantung kepada strong political will daripada presiden. Abang melihat itu ada? Oh iya harus. Apalagi kalau banyak orang menyoroti rusaknya pada periode 2014 sampai 2024, maka jelas pimpinan kepala negara itu sangat menentukan hitam putihnya Indonesia. Apa yang terjadi dengan Polri di era itu, Bang? Di era yang mana? Tadi 2014 sampai. Siapa di 2014? Siapa? Jokowi. Oh gitu. Apa yang terjadi? Terjadinya dekadensi moral kepada anggota Polri yang tidak masuk gerbong. Terjadinya kerusakan tatanan yang sudah dibangun sejak kami masih ada di Taruna dari Akpol. Kita menghormati senior. Oke. Sehingga ada, orang Jawa bilang ada ingah-ingihnya. Ada sopan santunnya. Unggah-ungguh. Ada unggah-ungguh. Itu kami diajarkan. Tetapi di masa itu semua dihancurin, diberantakin. Dihancurin, berantakin. Sudah sering dibahas, saya lihat dulu oleh senior saya juga. Okay. Nah, langsung lompat kan. Lalu tatanan yang sudah ada berantakan. Akhirnya apa? Terjadi frustrasi karena banyak yang bagus di angkatan yang itu dilompat-lompatin. Dilompat-lompatin sesuai dengan keinginannya. Jadi bagaimana? Jadi kembali lagi, sulit sekali seorang pimpinan tertinggi Polri lepas daripada intervensi. Nah, apa yang terjadi juga dengan pimpinan Polri yang menganut sistem terpusat, centralized sistem policing, ini kan tersentral. Cukup oligarki pegang Kapolri. Beritahu Kapolda, amankan. Ya, apa yang terjadi? Jadi Polri mau sebagai alat negara, konsepnya seperti saya yang tadi ya, perbaiki dia punya berikan sanksi kuat seperti kepolisian di Hong Kong, ya, berikan gaji yang baik, ya. Kalau enggak langsung. Jadi
ini kecil dibiarkan, ya, sehingga banyak orang kadang-kadang apa yang harus dikerjain. Makanya kita lihat kadang-kadang siang-siang tuh banyak sekali ada yang di Blok M, dari instansi mana, belanja apa sekarang duduk-duduk nongkrong-nongkrong kan. Itu kan bagian daripada tidak efektifnya manajemen yang ada. Abang ingin mengatakan apa yang terjadi dengan Polri di era itu? Kerusakan yang parah, sistemik atau apa? Sistemik. Ya karena apa? Karena ada senior-senior kami yang pantas, ya, yang harus, karena apa? Kemampuan di sana itu beda-beda tipis lah. Rata-rata air karena ilmunya sama, didik sama, pengetahuannya sama. Nah, itu harus kita tanamkan apa rasa saya menghormati. Senioritas. Ya, senioritas. Mungkin ada anak jenius, tapi kan harus dipikirkan kecerdasan emosionalnya, kecerdasan spiritualnya, jangan cuma intelektual. Oke. Ya, karena intelektual tidak akan mampu menghadapi karena emosi, ya, emosi ini apa? Energi yang motion di dalam diri seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kematangan. Oke. Nah, kematangan, menghargai apa segala macam. Apakah ini disengaja? Saya rasa disengaja. Dengan tujuan? Ya, dengan tujuan untuk bisa seenak-enaknya jadi alat kekuasaan. Seenak-enaknya melakukan hal yang diinginkan. Oke. Dan itu akhirnya turun-temurun kepada level yang paling bawah. Mulai dari Kapolsek, Kapolres, Kapolda, dan juga kepala satuan lain. Iya, semua sekarang bisa loncat-loncat. Kayak kutu loncat gitu. Jadi lu bisa loncat-loncat dari ini, semua sudah tidak ada ukuran yang jelas. Hanya ukurannya apa? Bisa menempati suatu jabatan dengan pangkat. Otomatis begitu dia naik pangkat ini, berarti dia sudah bisa punya hak untuk loncat lagi ke pangkat berikutnya, kan gitu. Oke. Tetapi untuk proses ke situ, piramida ini tidak bisa berjalan berdasarkan meritokrasi dengan ukuran-ukuran terutama integritas. Dan itu tidak pernah terjadi di masa sebelumnya. Hanya ukuran setelah dia menduduki jabatan ini dia boleh ke sini. Ya. Hanya begitu. Oke. Tetapi bukan kepada value yang paling dalam, yaitu integritas. Gitu. Karena lebih kepada like and dislike lagi. Ya. Oke. Like and dislike, terus kemudian orang banyak susah payah untuk, karena ini persaingannya menjadi tidak sehat. Oke. Gitu. Sekolah juga ada tesnya. Jadi sekolah bukan hal yang otomatis, hanyalah seleksi ya untuk memfilter mana yang boleh lanjut untuk mendapatkan ruang yang lebih luas dan tidak. Artinya bahasa sederhananya ada orang yang speknya nggak masuk sebenarnya Bang, tapi ditempatkan atau ditunjuk. Spek ini kan tergantung kriteria Bang. Spek mana yang abang maksud? Abang bilang spek. Spek mana yang abang maksud? Karena masing-masing itu spek sesuai konstitusi, sesuai institusi Bang. Ya. Berdasarkan kan begini Bang. Merit ya. Sistem. Begini, spek saya buat, sebenarnya spek abang saya buat. Spek abang yang cocok. Tapi karena abang saya tidak ini, spek itu saya tidak pakai. Itu yang terjadi. Iya, karena kan apa bedanya dengan orang-orang main tender? Spek kan bisa di adjust, ngerti nggak? Iya. Oke. Baik, Bang. Bang, dan itu tidak pernah terjadi di masa sebelumnya? Oh, bukan. Situasi di Polri tadi? Yang mana? Yang tadi itu, yang abang gambarkan tadi. Sampai sebelum itu masih ada kontrol sosial. Kontrol sosial dalam arti begini. Kalau pangkatnya rendah, ini junior ketemu, juniornya kan tetap, aduh jangan cuma lihat pangkatnya, teman-temannya di atas, kan gitu. Ya. Masih ada adabnya. Ada ingah-ingih, ada unggah-ungguh tadi, ya gitu. Unggah-ungguh. Agak segennya gitu. Begitu ada sesuatu yang dimana tidak berani show off. Nanti diomongin ke temannya dia yang di atas, mungkin temannya Kadif Propam kah, atau temannya Kapolri, padahal dia pangkatnya mungkin ini Kombes, ini orang masih ini. Nah, masih ada kontrol sosial di antara kita. Nah, tetapi setelah itu betul-betul terjun payung, Bang. Terjun bebas, maaf. Terjun bebas, nggak ada rem. Sehingga orang yang mendapat ada di dalam gerbongnya itu hanya bahasanya tegak, lurus. Tanpa peka dengan
kanan Oke. kirinya. Sehingga Abang pada sampai kesimpulan tadi Polri saat ini sedang sakit, Bukan sampai kesimpulan, memang itu terjadi. masih berlangsung, sedang terjadi. Ya, jadi Oke. bukan itu. Ya, Jadi oke. ini adalah bagian daripada proses panjang Oke. akumulasi. Oke. Ya, itu. Kemarin juga yang 28 juga Oke. akumulasi juga jeritan daripada kebijakan. Iya, ya. Nah, kenapa Polri menjadi tidak populer di depan mata masyarakat? Karena dia dipakai untuk mengamankan kebijakan. Sayangnya kebijakannya tidak pro rakyat, sehingga terbenturlah dengan rakyat itu. Nah, lalu orang mulai lihat kepada semut di seberang lautan itu, Bang. Gajah di peluk mata. Nah, mulai lihat, oh ini. Oke. Tidak ada manusia yang sempurna. Persoalannya di situ. Jadi organisasi harus betul-betul SOT, sistem tata kelolanya harus betul-betul dibenahi supaya si manusia yang pakai baju Polri itu betul-betul jiwanya berjalan dengan fitrah dan nyaman, dan dia tidak memikirkan apa-apa lagi untuk di depannya. Jadi jangan sampai dibebani itu. Yang terjadi, tolong mata membuka, jangan cuma bilang kamu salah, tetapi nggak pernah dikasih minum misalnya. Oh, orang kasih minum, iya minumnya itu minum asal ala kadarnya, sementara effortnya dibutuhkan lebih besar. Itu, Pak. Bang, tadi Abang menyinggung soal oligarki di masa Polri yang tadi Abang jelaskan. Di mana relasi kuasa oligarki atau kekuatan ekonomi dengan Polri di fase tadi? Yang fase mana? Yang tadi. Saya rasa Jokowi. Enggak, kalau itu sih berlangsung ketika di mana ada niat, ada kesempatan. Jadi itu. Dan memang hidup ini kan seperti air, Bang. Orang selalu mencari celah berkreatif ria untuk mewujudkan nawaitu, niat-niat yang ada di dalam dirinya, modus operandi yang ada dalam dirinya dengan berbaik-baik, kemudian ini segala macam, sehingga mereka mendapatkan fasilitas atau akses untuk memelihara kelangsungan daripada usaha-usaha atau bisnis-bisnis dalam tanda petik, entah itu hitam, entah itu putih, apalagi hitam. Gitu. Berarti pemilihan pimpinan Polri ke depan ini menjadi suatu proses yang harus benar-benar matang, Bang, ya, karena mengingat tadi warisan masalah, beban masalah yang ditinggalkan oleh siapapun yang mau dipilih sama presiden. Kalau presidennya nggak punya strong leadership, tidak punya political will yang kuat, saya tidak mau ada bagaimana-gimana, maka ya sama. Dan tidak boleh lagi presiden menitipkan dia keinginan-keinginan yang tidak pro kepada rakyat dijalankan oleh Polri. Kalau masih itu dimainkan, Polri lagi akan menjadi jelek di mata masyarakat. Tapi Polri nggak berani ngomong, gue disuruh sama sono tuh. Contoh ya, adanya proyek strategis yang banyak orang menangis, ya, aturan mengatakan bahwa harus dijual, angkanya dipaksa sekian, kalau nggak mau sekian malah dipenjara. Banyak itu, ada keluarga polisi yang dipenjara, yang tinggal di daerah sana, ada yang dipenjara, padahal dia yang punya tanah. Gitu. Belum lagi di Rempang dan sebagainya. Disiarkan oleh media, masyarakat malah semakin tertanam tuh, wah polisi memang gini. Mereka itu cuma alat, Pak. Tergantung siapa yang menggunakan. Jadi mohon dilihat, Polri itu alat seperti, ya, seperti misalnya Bapak panggil saya, Dharma sini, apa yang saya kerjakan? Siap. Di dalam alam bawah sadar kami, itu sudah tertanam otomatisasi. Sebelum berpikir, sudah siap dulu. Nah ini yang jarang dikupas. Kata siap tadi, membuat mereka siap salah, siap benar, kan gitu. Dan akhirnya orang-orang sipil sekarang mengikuti. Sipil sendiri mengikuti. Siap, Bos. Ya, karena latah. Gitu. Itulah virus, Bos. Inilah virus. Virus itu adalah vibrasi yang menular. Jadi perilaku akan menular. Seperti air turun dari atas ke terusin dong, supaya saya mancing. Dari atas ke
bawah. Air tuh mengalir. Oke. Makanya saya dahului. Sampai jauh. Air mengalir sampai jauh. Itu turun dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Kalau yang dari bawah ke atas namanya apa? Muncrat. Bang, Itu air mancur. Air mancur. Itu, betul nggak? Bang, bagaimana kita bisa melihat bahwa harapan yang dengan publik itu segaris dengan hasil kerja dari tim reformasi Polri yang akan dibentuk nanti? Harapan publik apa? Iya, tentunya polisi yang profesional, humanis, mengayomi. Sayangnya semua berpikir teoritis seperti itu. Itu yang kita tahu, Bang. Selesaikan dulu yang saya bilang tadi. Kalau itu tidak diselesaikan, saya pastikan gagal. Orang hanya baik kalau diawasin. Yang saya mau adalah dia baik karena dia tahu ini yang harus dia lakukan sebagai polisi yang benar. Jadi reformasi jiwanya, karena dari jiwa yang baik akan keluar hal-hal yang benar, yang mulia. Karena dia bekerja bukan untuk dirinya, tetapi untuk nasional dan bangsa. Jadi tanamkan kepada setiap anggota Polri bahwa kamu lakukanlah segala sesuatu pekerjaanmu seperti engkau sedang melayani Tuhan. Baru beres. Berarti itu dimulai dari proses rekrutmen. Dimulai dari proses rekrutmen. Jadi gini, sekarang harus ada apa? Bottom up, top down. Harus kerja bareng-bareng. Biar ketemu nanti. Karena yang ini sudah berlangsung, yang sudah ada. Yang sudah lulus, yang sudah masuk di market. Nah, maksudnya itu, yang udah ada sekarang mau diapain ini, Bang? Ya tadi saya bilang. Trauma healing tadi? Ya bukan. Selain trauma healing, bottom up-nya harus benar. Gitu loh. Tapi Kapolri-nya ini betul-betul harus sangat dipengaruhi oleh apa? Strong political will-nya presiden. Ada stoknya, Bang? Enggak, nanti dulu. Kita bicara presidennya mau nggak? Iya. Okay. Kalau dia cuma mau ini, itu aja. Kita cuma ngomong-ngomong di sini. Yang megang sapunya gimana? Polisi ini hanya sapu. Tapi tadi Abang melihat sapu. Lidinya bagus nggak? Oke. Jangan sampai lidinya begitu-gitu meletot. Iya. Paham ya? Supaya paham gitu loh. Tadi kan Abang udah mengatakan bahwa bisa Pak Prabowo melakukan itu sebagai presiden kan? Saya nggak tahu, tanya sama beliau. Semua bisa asal mau. Pertanyaannya mau, berani apa tidak? Menurut Abang Pak Prabowo mau? Saya nggak tahu saya. Saya nggak mau menduga-duga. Ya. Karena apa? Dari BGN aja makanan bergizi gratis. Oh itu program asing kok. Oke. Itu kan program School Meals Coalition. Ya, panjang lagi nanti. Loh, bukan panjang, Bang. Iya. Sangat tergantung dari situ, Bang. Iya, perspektif yang Terus lebih luas. polisi ikut nggak? Ya. Kenapa dilibatkan? Ditempatkan di situ. Loh, bagaimana untuk bisa ini? Akhirnya kan ikut, Bang. Oke. Ya. Oke. Jangan lagi, kalau memang jangan lagi mengerjakan yang bukan tugas tupoksi. Tugas pokoknya apa? Melindungi, melayani, mengayomi. Melindungi hak rakyat untuk mendapatkan rasa aman. Melayani kebutuhan rakyat akan rasa aman. Mengayomi sebagai tempat rakyat untuk berlindung. Datang untuk mengadu, untuk mencari rasa aman. Oke. Nah itu yang harusnya terjadi. Pertanyaannya, ini teori. Nah untuk mewujudkan itu dibutuhkan jiwa, Bang. Kalau nggak bisa. Oke. Baik. Abang masih punya harapan besar Polri ke depan? Saya selalu, jadi selama belum dunia ini berakhir, harapan itu harus tetap ada. Oke. Tapi sekali lagi, Polri adalah salah satu subsistem dari sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan sangat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemimpinnya. Dan itu akan menolorkan kebijakan-kebijakan. Pertanyaannya, kembali lagi, kebijakan akan berpihak kepada kekuasaan atau kepada rakyat. Oke. Selama kebijakan kepada kekuasaan, saya boleh jamin yang ada hanyalah sandiwara. Oke. Di depan umum terlihat baik, tetapi dalam pelaksanaannya itu tidak akan terwujud. Bukan saya pesimis, tetapi itu sangat di mana-mana hitam putih organisasi itu dipengaruhi oleh apa? Siapa yang memimpinnya? Oke. Jadi kata kuncinya adalah siapa yang akan nanti ditunjuk sebagai Kapolri. Dari situ, maksud saya yang ditunjuk oleh Pak Prabowo sebagai presiden, dari situ kita bisa melihat akan dibawa kemana nih arah Korps Bayangkara. Ya, yang penting ini, Kapolri itu kalau kita lihat dari hubungan langsung dengan presiden, dia kan ada langsung di bawah presiden. Ya. Berarti perintahnya ada di bawah presiden. Otomatis
abang kalau ditunjuk jadi Kapolri, abang punya hati nggak beres, kamu kalau nggak beres, besok saya copot. Ya, demi supaya abang tetap terlihat di televisi, supaya abang bisa tetap menikmati comfort zone, abang jalankan. Gimana ngukur hati orang, Bang? Ya kita lihat aja, dari apa yang abang eksekusi, dari apa yang keluar. Ya, mungkin saat ini belum kelihatan, tapi tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya, abang boleh bersiasat. Makanya kenapa Betul. orang bersiasat perlu mengumpulkan dia punya benteng-benteng, ya, gerbong-gerbong untuk ngejagain dia, paham ya? Supaya tidak kelihatan apa yang dia lakukan. Oke. Kira-kira begitu. Oke. Dengan posisi Kapolri atau Polri di bawah langsung Presiden, menurut Abang saat ini boleh sistemnya dirubah. Sistem apa? Birokrasinya. Karena kan ada usulan atau gagasan untuk mengembalikan Polri ke TNI atau dibawa ke Mendagri. Gini, jangan nyontoh-nyontoh orang lain deh, jangan nyontoh-nyontoh negara lain. Saya lihat semuanya ada gagasan begini, kalau di Amerika begini-gini. Kita ikutin sesuai dengan jati diri bangsa. Polri silakan di bawah Presiden. Tetapi untuk di daerah, saya titipkan PAD-nya mengikuti take home pay-nya itu dari PAD. Supaya polisi yang ada di daerah, dia jaga sumber daya, supaya jangan ada yang maling dari luar daerah itu. Karena yang maling dari luar daerah hanya bisa kalau dijagain sama polisi. Apa pesan Abang sebagai Purnawirawan Jenderal Bintang 3 untuk institusi dan mungkin rekan-rekan Abang yang saat ini masih menjadi pimpinan Polri? Ini pesan sekedar di podcast atau pesan dari hati? Abang kan dari tadi selalu mengedepankan jiwa. Memang harus itu, Bang. Tanpa itu kita menjadi manusia yang mati. Berarti dari hati. Ya. Saya Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun. Saya punya kerinduan untuk nitipkan kepada adik-adik saya. Kembalilah kepada jati diri Polri yang sesungguhnya. Jangan lagi ada terdengar suara bahwa rakyat merasa terlukai dengan perilaku-perilaku yang ada. Saya sadar bahwa itu bukan kesalahan sepenuhnya adik-adik. Tetapi mari sama-sama kita mulai memperbaiki dari mulai pendidikan pembentukan. Jangan lagi ada pemukulan. Karena itu akan mempengaruhi karakter daripada orang itu. Karakter keras itu dipengaruhi dari pembentukan. Kemudian di dalam pelaksanaan pekerjaan, mari betul-betul lakukan merit system yang benar. Pemilihan duduk di jabatan jangan didasarkan oleh kenal tidak kenal, suka tidak suka. Karena akibat daripada itu, semua orang akan mencari jalannya masing-masing. Mari pergunakan waktu sebaik mungkin dalam sisa hidup kita. Kalau kita dulu pernah salah, jangan malu. Mari kita perbaiki, segera keluar daripada hal yang salah tadi. Supaya sebelum kita dipanggil Tuhan, kita melakukan hal-hal yang baik dan mulia, sehingga kita berkenan di mata Tuhan. Terima kasih, saya cinta kepada Polri, tapi kita harus jujur dan memperbaiki hal-hal yang selama ini yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dan Polri, seorang pemimpin Polri, harus berani menolak perintah yang salah. Jangan mau dijadikan alat kekuasaan. Berapapun resikonya. Kalau perlu, lebih baik dicopot daripada menanggung dosa daripada perbuatan-perbuatan atau keinginan yang salah yang dititipkan kepada pimpinan Polri. Salam hormat, salam tribrata. Terima kasih. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dharma Pongrekun, terima kasih sudah hadir, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga sudah mencerahkan, Bang. Demikian tadi perbincangan kita bersama Dharma Pongrekun, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan yang sudah memberikan gambaran apa yang beliau rasakan, apa yang beliau alami ketika mengabdi di institusi Polri dan juga harapannya ke depan. Dan tadi poin pentingnya adalah mungkin itu juga harapan kita semua agar Polri kembali ke jati dirinya. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sarip mengucapkan terima kasih dan insya Allah kita akan jumpa lagi di
episode yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.